Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kembali lagi di Ramadan Asik. Nah, sekarang insya Allah saya tidak sendiri seperti biasa tentunya. Sekarang kita bersama Ustadz Wendra. Ya, apa kabar Ustadz Wendra? Alhamdulillah. Masya Allah, biru-biru ya. Ya. Tidak tahu. Ustadz Farul. Alhamdulillah sehat insya Allah. Kok biru-biru kita? Saya juga biru nih. Nggak tahu, nggak dijanjian kayaknya. Tidak apa-apa. Itu ya. Iya, jangan sampai tengkok yang biru ya. Oke. Terlanjut, baik. Dan seperti biasa pemirsa di Ramadan Asik kita akan bahas info-info yang ada. Kita ini sebenarnya nggak tahu ya, lambe kali. Segala info yang ada tuh kita bahas. Tapi insya Allah bermanfaat. Walaupun infonya susah kira-kiranya untuk diambil manfaatnya. Untuk dijawab juga. Tapi insya Allah bermanfaat. Ada saja manfaatnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Beda dari yang lain, ini 3 jalan tol unik di Indonesia. Oke, 3 jalan tol unik di Indonesia ya. Sejumlah ruas jalan tol di Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki ruas lainnya. Keunikan ini juga menjadi ciri khas dari ruas jalan tol yang dimaksud. Oke, yang pertama nih. Jalan tol Bali Mandara. Keunikan jalan tol ini karena merupakan jalan tol pertama di Indonesia yang membentang di atas laut. Jadi membentang di atas laut gitu ya. Oke, yang kedua, jalan tol Ngawi Kertosono. Di ruas tol ini terdapat Sing Sing Road pada kilometer 616 dan kilometer 644 B arah Madiun Solo, yang akan mengeluarkan nada apabila mobil bergerak di kecepatan 80 sampai 100 km per jam. Jadi semacam berbunyi nih. Alarm gitu, kalau terlalu laju gitu ya. Oke. Tahu nggak bunyi alarm kayak mana? Laju, nah woi. Tidak gurau. Baik, yang ketiga, jalan tol Cileunyi. Cileunyi itu ya bacanya. Cileunyi Sumedang sampai Dawan. Nama atau disingkat tolnya Cisumdawu ya. Jalan tol ini memiliki terowongan kembar dan terpanjang di Indonesia dengan panjang 471 meter. Oke, Ustadz, ini gimana nih Ustadz mengenai tanggapan tentang jalan tol? Kalau kita sendiri di Kalimantan Barat ya belum ada ya. Belum ada itu cuma jembatan gitu. Jembatan tol ada. Jembatan tol ya. Saya pun tidak tahu apa yang menyebabkan jadi tol ini. Oke, gimana nih? Oke, bismillah, alhamdulillah. Jadi kalau kita bicara tentang jalan tol itu kan tol adalah menghubungkan kota besar ke kota lain atau provinsi yang besar ke provinsi yang lain. Nah, yang kita ambil di sini tentang informasi tentang jalan tol. Sejarah yang saya ambil adalah sejarah jalan tol. Mantap ya Ustaz. Ini Ustaz ahli sejarah juga ya. Nah, jadi kita kan harus tahu asal muasal jalan tol itu apa sih. Nah, jalan tol pertama kali itu dibuat di Italia, Bang Rida. Di tahun 1924. Kurang lebih udah 100 tahun nih sekarang. Saya ada waktu pembangunan. Nah, itu dibuat oleh namanya Piero Perlucci. Nah, beliau itu salah satu sarjana atau insinyur yang membuat jalan tol tersebut. Yang dimana beliau memiliki pemikiran bahwa nanti di kota-kota besar itu pasti ramai kendaraan-kendaraan, mengatasi kemacetan. Akhirnya dibuatlah jalan tol tadi. Padahal masa itu belum macet. Belum ada, tapi beliau udah mikirkan jauh. Nah, di saat itu Piero itu membuatnya kurang lebih 15 bulan. 15 bulan, setahun ya? Setahun lebih. Nah, agak istilahnya agak cepat pembuatan. Nah, itu pun itu pakai bambu kali enggak? Bukan. Pasti jalan yang memang betul-betul jalan, Bang Rida. Jalan ya. Nah, jadi dibuat untuk menghubungkan kota Milan ke kota yang lainnya. Nah, itu diresmikan tanggal 21 September 1924. Nah, itu kalau jalan tol di pertama kali di dunia. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu jalan tol pertama kali itu namanya jalan tol Jagorawi, menghubungkan Jakarta, Bogor dan Ciawi. Itu tahun 1978, yang dimana itu diinisiasikan atau disampaikan oleh Raden Wiroyo, salah satu wali kota Jakarta saat itu. Nah, jadi beliau mengusulkan bahwa nanti Jakarta pun nanti pasti akan ramai, dan salah satunya untuk menghasilkan ekonomi yang stabil biar lebih cepat transportasinya, kurang lebih seperti itu, Bang Rida. Jadi tol yang pertama kali dibuat itu di Italia, sedangkan di Indonesia itu di Jagorawi.
Jadi hikmahnya yang bisa kita ambil. Kita cuma menyampaikan informasi saja. Biar pintar ya. Iya, Iya. menambah wawasan sedikit. Tadi itu adalah sejarah jalan tol. Jalan Ustaz Fahrul tanya apa ya? Bisa. Sekarang kita tanya tentang sejarah pentol, Ustaz. Pokoknya, oke, kita lanjut. Sip. Nah, ini kita agak bahas sedikit serius ya mengenai zakat di bulan Ramadan. Oke, zakat itu apa? Mungkin What? Apa? Zakat itu apa? zakat itu secara yang kita pahami adalah artinya suci atau membersihkan diri atau membersihkan badan. Secara bahasa secara berarti bahasanya. itu. Nah, tapi kalau istilahnya adalah di sini zakat itu membersihkan harta kita, yang dimana harta tersebut harus dibersihkan dengan cara dibayarkan zakat tadi, dikurangi atau istilahnya seperti disedekahkan gitu. Ya. Tapi ada syarat tertentu gitu, Bang Rida. Nah, di dalam bulan Ramadan ini kan zakat di bulan Ramadan. Nah, zakat itu kan terbagi banyak zakatnya. Ada dua. Yang pertama zakat fitrah atau zakat fitri, yang kedua zakat mal. Nah, yang kita akan bahas di sini mungkin zakat di bulan Ramadan kan? Zakat Boleh dibahas zakat secara umum juga boleh, Oke. tidak apa-apa. Tetapi kalau kita mengambil dalam momen-momen di bulan Ramadan, pasti yang kita pahami adalah zakat fitri atau fitrah. Nah, zakat fitri atau fitrah ini disampaikan sama Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitabnya Kifatul Akhir, artinya suci atau bisa disebut zakat mensucikan badan untuk memperbanyak pahalanya juga. Jadi memang zakat ini ya Marida ya, selain memang untuk mensucikan badan, dia juga mensucikan daripada hartanya. Sehingga ada ayat yang menjelaskan khusus tentang zakat. Yaitu di surah At-Taubah di ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqah. Jadi perintah di situ adalah ambillah zakat. Ya kan? Ambillah zakat kepada mereka. Mereka di sini adalah orang yang memang memenuhi daripada yang sudah telah ditetapkan oleh syariat agama Rasulullah SAW, itu Islam. Nah, maka dalam zakat fitrah ini dilihat, maka secara pengeluarannya pun kalau kita biasa mengenalnya 2,5%, ya kan, 2,5%. Kalau kita Itu zakat apa 2,5% tuh? bisa zakat fitrah nanti ketika yang namanya udah masuk di bulan Ramadan, karena ini zakat fitrah hanya khusus di bulan Ramadan, Bang Rida. Nanti ada zakat mal itu nanti mungkin setelah ini. Jadi sejak kapan zakat fitrah itu bisa dibayar gitu kan? Itu terhitung daripada 1 Ramadan. Nah, 1 Ramadan sampai nanti ketika sang khotib itu naik di atas mimbar. Nah, jadi kapan itu? Ketika mau Idul Fitri. Secara hukum ini apa hukumnya? Nah, jadi hukum zakat itu hukumnya wajib, wajib fardu ain, maka harus dikerjakan. Jadi orang yang tidak mengerjakan zakat tadi maka hukumnya berdosa, Bang Rida. Nah, kemudian zakat ini juga ada syarat-syaratnya. Salah satunya adalah dia harus Islam, harus Muslim. Kemudian yang kedua dia harus sesuai dengan waktunya. Nah, waktu yang wajib untuk dikeluarkan zakat adalah waktu maghrib, ketika mau takbiran tuh, malam takbiran. Itu waktu terbaik mungkin ya? Bukan, waktu yang memang wajib harus dikeluarkan. Oh, ketika itu wajib gitu. Nah, harus wajib di situ. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kelebihan harta bagi diri dia dan orang-orang yang dinafkahinya. Jadi orang yang tidak memiliki kelebihan dia tidak wajib untuk zakat. Bagaimana kita bisa tahu? Maksudnya dia bisa menafkahi diri dia di waktu malam takbiran itu. Dan itu mampu hitungannya ya. Mampu hitungannya. Nah, kemudian diklasifikasikan lagi juga dalam pendapat Syekh Mustafa Al-Khin. Beliau mengatakan ada beberapa orang yang diprioritaskan untuk berzakat. Yang pertama diri dia sendiri. Nah, diri dia sendiri ini harus wajib untuk dibayarkan zakat. Yang kedua adalah istrinya. Kemudian anaknya yang kecil. Kemudian yang keempat adalah bapaknya. Kalau bapaknya itu kena tanggung dia, diberikan orang tua masih dalam tanggungan dia. Kemudian ibunya, dan terakhir adalah anaknya yang besar ketika anak tersebut belum memiliki penghasilan. Nah, itu yang diprioritaskan. Nah, kemudian di dalam zakat ini pun ada hikmahnya juga, Bang Rida. Salah satu zakat fitrah ya. Hikmahnya adalah Rasulullah itu bersabda di hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah mengatakan, Ibnu Abbas berkata, dan Rasulullah pernah juga berkata, diwajibkan zakat, kata Rasulullah. Nah, fungsinya apa, kata Rasulullah? Yang pertama adalah mensucikan bagi orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa itu harus disucikan juga. Dikarenakan di dalam puasanya itu pasti ada perkataan yang keji dan perkataan yang sia-sia. Nah, jadi seakan-akan zakat ini seperti sujud sahwi dalam solat, menambal yang kurang.
Nah, kurang lebih seperti itu Bang Linda. Itu tentang zakat ya. Iya, Oh. insyaallah. Terus pertanyaan saya, oke, kan orang-orang bayar zakat tuh ini nggak tahu ya, apa tapi yang populer di Indonesia tuh 2,5 kilo dan lain sebagainya, itu gimana? Apa ketentuannya itu apa? Nah, jadi kalau dalam ketetapan peraturan Menteri Agama tahun 2014 itu bahwa 2,5 kilo itu adalah standar untuk mengeluarkan zakat. Ya, standar. Nah, per jiwa. Ya, per kepala. Dan kalau kita lihat fatwa MUI tahun 2022 itu diperbaharui menjadi 2,75 kg. 2,75. Nah, itu pendapat diambil dari yang pertama Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf di dalam kitabnya yang menyebutkan bahwa satu sok itu adalah konversi yang dimana harus mengeluarkan makanan pokok. Itu satu sok sama dengan 2,4 kg. Kemudian Syekh Mustafa Al-Khin mengatakan 2,75. Jadi ketetapan peraturan dari Kementerian Agama itu cari tengah-tengahnya 2,5%. Tetapi kami mengambil pendapat dari guru kami mengatakan paling berhati-hati adalah 2,7. Biar aman ya. Bahkan kalau bisa dibulatkan 3 kilo. Bahkan di dalam mazhab Hanafi itu mengatakan 3,8 kilo. Lebih tinggi lagi kalau mau dibulatkan 4 kilo jadinya. Berarti itu nih, sorry ya, saya luruskan dulu ya. Nanti siapa tahu ada pemirsa-pemirsa yang roaming kan. Berarti setiap manusia yang Islam itu kan diwajibkan untuk berzakat, kecuali memang dia tidak mampu menafkahi dirinya sendiri. Iya, benar. Pada malam takbiran malam fitri sampai ke Idul Fitrinya. Baik. Dan setiap pribadi atau jiwa kita tadi itu dibebankan kewajiban 2,5 kilo tadi ya. Itu untuk Indonesia ya. Tapi Indonesia. kalau lebih aman lagi itu dibuatkan menjadi 27,5 sampai 3 kilo. 3 kilo. Nah, seperti itu ya, biar kita sama-sama ndak roaming. Iya, benar. Nah, takutnya ada pemirsa yang baru ikut Ramadan asik kan, baru join tadi, baru duduk di depan TV. Apa nih 2,5 nih, apa nih? Nah, gitu ya. Jadi biar kita lebih paham lagi. Apakah cuman beras? Nah, jadi kalau di dalam zakat itu secara asalnya adalah harus dengan makanan pokok, Makanan pokok. harus. Tetapi dalam pendapat ulama lain yang mengatakan Imam Abu Hanifah membolehkan zakat dengan uang. Oh, makanya sekarang tuh ada lembaga zakat-zakat tuh yang untuk menerima zakat uang gitu. lembaga zakat Idul Fitri ya. Walaupun beberapa ulama mengatakan tidak sah, tetapi kalau kita mengikuti ulama yang namanya Imam Abu Hanifah, Imam 4 mazhab dan pendapatnya juga dibenarkan, maka dibolehkan gitu. Dibolehkan ya. Jadi kalau misalnya kita membayar uang zakat dengan uang, ya kita kalikanlah berapa kilogram berasnya tuh. Ya, mungkin barangkali ada orang yang tidak sempat. Ada orang yang tidak sempat ya kan. Dia memang sibuk gitu kan dan ngurus-ngurus hal-hal lain. Dia cuma bisa ngasihkan uang kan? Makanya kalau kita lihat di masjid-masjid itu kan orang-orang pengurus masjid yang ngurus zakat tuh sampai dekat mau sholat itu masih ngitung masih bagi menimbang dan lain sebagainya ya. Jadi memang itu merupakan hal yang penting karena wajib ain. Karena wajib ya kan, fardu ain maksudnya. Segala pribadi, bahkan bayi yang baru lahir juga ya. Iya, bayi yang baru lahir itu harus dizakatkan. Jadi memang sebagai tambahan Pak Reda, jadi untuk zakat ini memang pertimbangan kenapa harus makanan pokok gitu kan, karena memang yang menjadikan suatu hal yang mendasar kenapa zakat fitrah itu harus yang pokok, karena sebagai pembeda bahwasanya setelah Ramadan itu hari raya. Jadi kalau misalnya dia itu memberikan yang tadi mazhab Hanafi ya Ustaz ya, itu pertimbangannya kenapa ada ulama yang tidak membolehkan bahkan merujuk kepada tidak sah, karena dikhawatirkan disalahgunakan. Rupanya dia dikasih uang untuk top up rupanya. Kan kita tidak tahu nih. Lain. Jadi memang yang tepat sasaran itu memang jumhur ulama itu langsung daripada yang kayak makanan pokok. Ya, takut ada orang tidak benar. bensin lah kata dia. Bensin, rokok kata dia. Ada pulsa kan. Nah, jadi memang kemudian tadi juga saya nambahkan yang tadi Ustaz sampaikan. Jadi memang yang
termasuk daripada yang zakat ya, dia menanggung dirinya sendiri, istri, orang tua kalau memang dia memang merasa ada tanggungan. Tapi untuk menyerahkan, gitu kan kalau orang yang memberi itu kan muzaki, yang menerima mustahik. Jadi kalau dia itu dalam aturannya untuk membayar atau memberikan daripada zakat tersebut, itu tidak boleh memberi zakat itu orang yang ke atas dan ke bawah. Maksudnya apa? Atas itu kayak orang tua, nenek, datuk, berikan ke dia, karena itu memang tanggungan. Atau di bawah, anak, cucu, itu tidak boleh. Karena tanggungan dia, ya? Tanggungan dia. Nah, jadi yang dimaksud dari tanggungan dia gitu. jadi yang dimaksud daripada yang membayar daripada fakir dan miskin tadi gitu kan, ketika mau membayar zakat, boleh enggak kerabat? Boleh. Karena kerabat tuh ke kanan, ke kiri, bukan atas ke bawah. Iya. Nah, sehingga itu yang diperbolehkan, yang sangat dianjurkan memang. Dan banyak ya tempat penyaluran ya Ustaz ya. Karena kadang kita biasa di masjid gitu kan, di masjid atau di tempat-tempat yang memang kompeten dalam bidangnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita tidak tahu, bingung mau sedekah zakat kemana, kan sekarang udah banyak masjid-masjid tuh pasti ada panitia penerima zakatnya. Atau sekarang juga banyak lembaga-lembaga filantropi Islam atau lembaga-lembaga zakat ya yang bisa dengan segala kemampuan mereka untuk menyalurkan amanah ya dari kita sebagai muzaki tadi ya kepada orang yang menerima yang namanya mustahik. Nah, gitu. Jadi udah dipermudah sekali ya, udah dipermudah sekali. Tinggal kita siapkan duit buat bayar zakat ya. Jangan tak bayar kita. Jangan beli baju lebaran bagus-bagus. Zakat tak bayar. Zakat tak bayar. Ya, karena takutnya masih ada orang di luar sana yang menganggap bahwa zakat ini ya seperti sedekah biasa gitu. Iya, karena bahayanya orang tidak bayar zakat itu mereda, kata dalam hadis Nabi SAW, itu puasanya masih menggantung. Sehingga tidak dia dalam bahasanya orang yang tidak bayar zakat itu puasanya belum sampai itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan daripada membayar zakat itulah, itu kan maka tadi diartikan sebagai membersihkan badan, membersihkan harta. Hal itulah yang menjadikan salah satu dari tujuan dari zakat kita. Oke, baik pemirsa, tadi kita bahas panjang lebar tentang zakat ya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah, kembali lagi kita di Ramadan Asik ya pemirsa. Tadi kita sudah bahas tentang zakat, ada bahas tol juga ya. Apa hubungan itu? Tidak apa-apa, pokoknya itulah dia. Sekarang kita masuk ke pertanyaan netizen dulu sebelum kita lanjutkan lagi ke tema kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat barang yang disewakan, apakah dikeluarkan bulanan ataukah tahunan? Ini zakat barang yang disewakan, apakah dikeluarkan bulanan atau tahunan? Ini gimana Ustaz? Bismillah. Jadi kalau kita perhatikan pertanyaannya apa zakat sewa ya Marida, dikeluarkan bulanan atau tahunan. Nah, kita harus tahu dulu zakat penyewaan ini apa. Nah, zakat penyewaan ini atau zakat barang sewaan ini namanya zakat mustaliqat. Zakat yang dimana harus ada nisabnya. Nisabnya itu artinya adalah nominal harta yang harus dikeluarkan untuk berzakat. Itu nisab. Itu maksudnya ketentuan. Misalnya ketentuannya sekian. Kalau udah nyampe sekian harus dibayar. Wajib ya. Wajib. Tapi kalau belum sampai itu tidak wajib. Perlu dibayar ya. Jadi zakat mustaliqat ini termasuk zakat mal yang dimana harus mengeluarkan harta. Zakat mal yang harus dikeluarkan oleh dengan harta maksudnya. Nah, zakat mustaliqat atau penyewaan ini kita bisa ngambil analogi adalah penyewaan rumah misalnya atau kontrak gitulah. Nah, misalkan kita ngontrak itu untuk menyewa rumah dan kita dapat hasil dari sewaan rumah tersebut, hasilnya misalnya 10 juta ke atas misalnya. Nah, 10 juta ke atas tuh sebenarnya itu udah wajib zakat. Itu per tahun tuh. Kalau misalnya bija per tahun dan sampai nisab. Nah, nisabnya kita bisa cari. Bagaimana kita bisa tahu nisabnya berapa untuk zakat penyewaan ini? Kita bisa cari dengan kita kalikan kita merujuk kepada kias zakat pertanian. Nah, zakat pertanian itu kan kalau mau nyari nisabnya harus dengan 5 wasak. Nah, 5 wasak itu sama dengan 653 kg beras. Nah, 653 kg beras itu dikali dengan 1 kg harga beras. Misal harga beras itu 15.000 ya. Atau 10.000 lah biar kita nyaman ngitungnya kan. Kalau kalikan 10.000 berarti 6.530.000. Nah, itu sudah sampai nisab tuh, maka wajib zakat. Jadi kalau misalnya ada orang nyewa rumah kita
dan kita menyewakan itu 1 tahun itu di atas 6 juta, maka orang itu wajib zakat, Bukan per bulan ya. bukan per bulan. Jadi Karena memang lihat nisabnya. zakat tuh hitungannya per tahun ya. Iya, Ada haul. ada haulnya, ada nisab dan haul, kurang lebih seperti itu Marida. Oke, jadi itu ya udah dijawab ya tadi ya bahwa dikeluarkannya tahunan ya karena memang zakat tuh dikeluarkannya memang tahunan ya Iya. Ustaz ya. Kalaupun Masuk zakat mal gitu ya. mal, kurang lebih seperti itu. Iya, baik, kita kembali ke zakat nih. Sumben ya pertanyaannya nyambung dengan tema ya. Nah, biasanya jauh, jauh sekali. Kambing lah, pertanyaan apalah, dah itulah pokoknya. Makan omongan sendiri lah. Makan hati ya. Ya, jadi gimana nih Ustaz mengenai zakat? Nah. Bisa dipetakan lebih sederhana ya, bisa dipetakan lebih luas lagi ya. Boleh kita masuk ke zakat secara pengertian secara umum, ada beberapa zakat-zakat dan barangkali ya kan mungkin yang sering didengarkan zakat fitrah, ya kan zakat fitrah, tapi kan banyak tuh orang yang masih nggak paham bahwasanya ada loh zakat-zakat yang lain. Baik. Jadi memang zakat itu ya Bang Rida ya. Kita harus tahu juga siapa yang penerimanya. Makanya ada 8 asnaf ataupun 8 orang yang berhak menerima zakat tersebut. Sebagaimana Allah kabarkan dalam surah At-Taubah di ayat 60. Siapa saja itu? Ada yang pertama orang fakir. Fakir. Jadi orang fakir ini dia itu memang orang yang tidak ada pekerjaan, memang betul tuh dalam bahasanya susah hidupnya. Karena fakir dan miskin ini dibedakan. Kadang-kadang kita di Indonesia ini kan selalu disamakan. Fakir miskin. Padahal beda. Karena ini dua hal yang berbeda. Kalau fakir ini memang dia tidak punya apa-apa. Tidak ada penghasilan. Tidak ada penghasilan. Sedangkan miskin ini adalah memang dia ada penghasilan tapi tidak cukup dengan sesuai daripada kebutuhan bulanan dia. Misalnya masih kurang. Misalnya dia itu sebulan itu gaji 1 juta, tapi kebutuhan rumahnya itu 2 juta. Nah, ini termasuk orang miskin. Oh, berarti kalau gajinya 10 juta, pengeluaran 15 juta, miskin juga berarti? Enggak gitu. Bukan miskin, tapi banyak gaya. Banyak gaya dia. Nah, jadi memang kadang kebutuhan hidup kan kita lihat dari pangannya gitu kan, dari hal yang utama pokoknya. Nah, jadi makanan. Ya, fakir, kemudian miskin, kemudian ada yang selanjutnya adalah mualaf. Nah, tentunya di sini mualaf kata para ulama dilihat juga mualafnya. Kalau mualaf yang kaya ataupun mualaf yang memang dia udah paham agama, karena mualaf di sini diartikan adalah mualaf yang memang ketika dia baru masuk ke agama tapi belum disupport nih. Dia belum support, ngajinya belum tahu atau segala macam. Kan yang dari kecil dah masuk Islam gitu. Itu beda lah. Mualaf dah tuh, udah dengkot dah. Udah dengkot dah. Jadi itu mualaf kan. Nah, kemudian yang keempat amil. Orang yang memang dia itu mengurusi zakat. Nah, itu memang dan itu pun ada panitianya lah. Nah, tapi perlu digarisbawahi di sini yang kita garis bawah adalah tentang amil zakat. Amil zakat ini adalah orang yang udah dilantik, orang yang sudah diresmikan oleh pemerintah. Ya, betul. Bukan langsung ini aku jadi amil nih, tapi bisa. memang harus ada bagian seorang Nggak bisa. Jadi panitia zakat tuh belum tentu dia amil. Tapi kalau amil udah pasti panitia zakat gitu. Iya. Dan itu pun ada bagiannya maksimal 1/8. Iya, masing-masingnya. 1/8. Jadi memang itu amil yang mengurusi daripada zakat tersebut. Kemudian ada yang kelima adalah budak untuk memerdekakan diri dia. Memerdekakan diri dia. Misalnya dia lagi daripada dalam kuasa orang lain gitu ya. Tuannya. Ada tuannya. Jadi kalau sekarang kan enggak ada. Nah, jadi kemudian ada selanjutnya tadi berapa? 5 kan? 6. Yang keenam adalah orang yang berhutang. Yang berhutang. Nah, tapi berhutang ini dalam ketentuan gini Marida. Memang ketika berhutangnya ini memang untuk melanjutkan hidup. Bukan pinjol ya. Itu gaya hidup. Itu gaya hidup. Tapi beda orang yang kalau tak ada bayar dia keberlangsungan hidup ini memang ini. Nah, jadi memang orang tersebut berhak untuk mendapatkannya. Misalnya dia ngutang karena memang dah ada barang mau dimakan, makanan pokoknya tadi itu, makanan pokoknya tadi. Takut pula dimakan batu. Enggak bisa nelannya dia. Jadi kemudian 6 7 ya. Ya, sekarang 7 masuk ke orang yang fisabilillah. Ya, orang fisabilillah. Fisabilillah itu dia orang yang memang di jalan Allah kalau dulu itu berperang sebagai mujahid, itu ada bagiannya. Kalau sekarang gimana nih? Nah, kalau sekarang ada mantung lah berarti ustaz-ustaz lah nih. Enggak, jadi gini. Jadi ada beberapa diluruskan juga bahwa ada ulama tuh, kalau ulama terdahulu mengatakan bahwa fisabilillah ini orang yang benar-benar jihad jalan perang seperti orang di Palestina itu. Betul. Nah, itu wajib mendapatkan zakat.
Jadi kalau seperti ada misalnya guru ngaji apakah berhak dapat zakat gitu. Nah, guru ngaji itu berhak dapat zakat kalau dia masuk golongan fakir dan miskin. Bukan masuk ke jihad fisabilillah Bang Rida. Dan juga pun insyaallah semoga saya tidak salah, Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa guru ngaji juga termasuk fisabilillah. Jadi ada dua pendapat. Jadi terserahlah bagaimana intinya. Seseorang itu harus melihat 8 golongan tadi. Jangan lihat dia ustadz kah atau dia guru ngaji atau bagaimana. Intinya lihat dari 8 golongan tadi, entah itu fakir, entah itu miskin, kemudian mu'alaf atau amil. Terkadang tuh tebak-tebak gitu kan. Nah, ngasihnya tuh kadang tebak-tebak. Asal gitu. Ya karena kita kan ada ketentuannya kan. Benar, ya. Ada ketentuannya tadi ada 8 ya. Jadi bukan sembarangan loh zakat tuh kan. Nah, kadang-kadang pun biasanya mohon maaf misalnya ada seseorang, ada ibu-ibu yang janda, itu harus dikasih zakat. Nah, kita lihat dulu. Jandanya kayak mana nih? Jebuk jadi kaya. Jebuk jadi kaya. Jangan jadi tidak boleh disamaratakan gitu. Bukan masalah dia statusnya pernikahannya, bukan. Tapi masalah dia itu termasuk dalam 8 tadi. 8 tadi apa yang 8? Yang 8 tadi adalah Ibnu Sabil. Apa tuh? Ibnu Sabil itu orang yang lagi safar, lagi dalam perjalanan untuk balik ke kampungnya lagi untuk Marida. Bukan safar yang ini ya Ustaz ya. Kalau misalnya safar tuh saya mau ke Singkawang contoh nih. Nah, itu bukan termasuk, tapi memang dia dalam bahasa kehabisan bekal. Nah, kehabisan bekal dia udah pergi misalnya atau di kayak nuntut ilmu, nah itu boleh kita kasih. Jadi di antara 8 ini nih Marida, yang perlu kita garis bawahi bahwasanya tidak ada di sini anak yatim. Nah, jadi kadang-kadang ada orang kan, ada orang tuh bilang, oh anak yatim nih masuk nih. Enggak, kita lihat dulu anak yatimnya. Anak yatimnya apakah maksudnya mana? Kalau dia masuk fakir miskin mah kita dapat. Tapi kalau anak yatim yang kaya itu enggak dapat. Oke. Jadi sama kayak tadi guru nanti. Sip ya, berarti kita harus clear, harus jelas ya bahwasanya zakat nih ada ketentuannya. Mungkin tidak bakal selesai kalau kita bahas satu episode saja ya. Hanya Nanti kita bikin 1 bulan lebih tentang zakat. Yaudah, tapi itu tadi ya pemirsa, jangan sampai kita melewatkan 8 golongan tadi. Jangan hanya sekedar modal kasir karena ini agama memiliki aturannya ya. Mudah-mudahan berkah selalu. Terima kasih sudah hadir di Ramadan Asik, Ustadz Farul, Ustadz Wendra, sehat-sehat terus. Insyaallah nanti kita ketemu lagi Ustadz. Baik, terima kasih pemirsa. Insyaallah kita akan ketemu lagi di esok hari ya, di jam yang sama di Ramadan Asik menjelang waktu berbuka nih insyaallah. Dan saya Rida Aziz pamit undur diri mewakili sahabat kerja yang bertugas. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.